Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Amri. Saya dari kelas 3B Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan membahas tentang audit laporan keuangan dan laporan audit. Alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berguna bagi pembuat keputusan adalah laporan keuangan yang berkualitas. Ada 4 alasan yang dapat menjawab pertanyaan mengapa audit atas laporan keuangan diperlukan. Yang pertama, adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan maksudnya di sini adalah manajemen mempunyai kepentingan untuk mempertahankan jabatan. Untuk itu, manajemen berusaha agar laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya memperlihatkan kinerja yang baik. Dan dari sisi investor, mengharapkan informasi yang benar-benar terpercaya. Yang kedua, ada konsekuensi. Para investor, kreditor, dan para pembuat keputusan ekonomi lainnya, mereka menginginkan agar laporan keuangan bersih sebaik mungkin informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, ada kompleksitas. Peningkatan kompleksitas ini mengakibatkan semakin tinggi resiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Lalu ada keterbatasan akses. Pemakai laporan keuangan pada umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap data perusahaan, dan ada jarak antara pemakai dengan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Lalu ada manfaat ekonomis audit. Manfaat ekonomis audit antara lain yaitu meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran karena tahu akan ada pemeriksaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada mendorong efisiensi pasar modal. Lalu ada manfaat audit dari sisi pengawasan. Yang pertama ada preventive control atau pencegahan. Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit. Yang kedua ada detective control, yaitu menemukan suatu penyimpangan atau masalah yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui proses audit. Yang ketiga ada reporting control, yaitu melaporkan setiap kesalahan perhitungan, penyajian, atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam pemeriksaan. Lalu ada pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Dari sisi manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manajemen. Dari sisi auditor independen bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Kemudian ada laporan audit. Laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan, kreditor, dan pemerintah. Laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan suatu satuan usaha, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Unsur pokok laporan audit bentuk baku adalah sebagai berikut. Yang pertama ada judul laporan yang berbunyi laporan auditor independen. Lalu yang kedua ada pihak kepada siapa laporan audit tersebut ditujukan. Kemudian ada paragraf pengantar. Kemudian ada paragraf lingkup audit. Kemudian ada suatu pernyataan bahwa audit yang telah dilaksanakan. Lalu ada paragraf pendapat. Kemudian tanda tangan auditor, nama dan nomor register negara auditor. Dan yang terakhir ada tanggal. Jenis-jenis pendapat auditor. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor
Apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan penjelasan. Yang kedua, ada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Yang ketiga, ada pendapat wajar dengan pengecualian. Jenis pendapat ini diberikan apabila tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya perubahan lingkup audit yang material, tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang keempat, ada pendapat tidak wajar. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung tidak wajar dan dampak utama dari hal yang utama menyebabkan pendapat diberikan terhadap laporan keuangan. Yang kelima, ada pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan auditor untuk tidak memberikan pendapat ini layak diberikan apabila ada pembatasan lingkup audit yang sangat material, baik oleh klien maupun kondisi tertentu. Lalu ada pendapat tidak penuh. Pendapat ini sebenarnya bukan merupakan jenis pendapat tersendiri. Pendapat tidak penuh adalah pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Pendapat ini tidak boleh dinyatakan jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau tidak menyatakan pendapat tidak wajar atas laporan keuangan secara menyeluruh. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.